Oh, selamat malam Pak. Karena saya sekarang lagi lewat malam hari. Ini presentasi saya tentang sistem-sistem hukum dan kekurangan dan kelebihan setiap sistem. Sistem-sistem yang saya akan menganalisa pada hari ini adalah common law atau hukum kasus, civil law atau hukum perdata, eh, hukum agama atau religious law, dan hukum adat atau bisa juga dikatakan dalam bahasa Inggris customary law. Pertama yang saya akan menganalisa customary law atau hukum adat. Hukum ini tergantung pada kebiasaan masyarakat yang terkait. Sedikit menjelaskan tentang hukum ini. Saya dapat sumber dari ini ada sumbernya https://pustaka.unpad.ac.id. Setiap masyarakat biasanya punya hukum adat uniknya sendiri. Misalnya ada hukum sir di Somalia dan sistem aksakal di Kyrgyzstan. Kayaknya hukum adat bisa dikatakan salah satu sistem hukum yang paling unik ya, semuanya unik, tetapi kayaknya hukum adat yang paling ya masyarakat punya sistem berbeda. Ada sistem di mana ada yang satu badan yang melakukan penghakiman, ada yang tidak ada organisasinya, tapi kita semua mengakui bahwa itu benar, misalnya. Ada di mana hukum tersebut tertulis, ada di mana itu tidak tertulis. Misalnya yang saya tertulis sebagai contoh di sini sistem aksakal di Kyrgyzstan. Sistem ini sebenarnya sedikit mungkin dengan beberapa definisi tidak akan dihitung sebagai sebuah sistem hukum karena sistemnya sebenarnya hanya setiap kampung misalnya punya satu orang, biasanya sudah tua, biasanya lelaki yang ditunjuk sebagai ketua desa misalnya. Dia melakukan penghakiman, opini dia menjadi hukum adat area tersebut. Hukum sir di Somalia juga ada, dan hukum ini sudah sangat lama, lebih tua dari Somalia sendiri yang sekarang kita tahu. Dan ini sebenarnya uniknya tentang hukum sir di Somalia. Meskipun Somalia kadang-kadang, sekarang pemerintah Somalia belum terlalu kuat, hukum sir masih diakui dan memberi sedikit stabilitas di mana hukum perdata yang harusnya ada atau biasanya ada di negara-negara yang dengan pemerintah yang stabil dan bisa menegakkan hukum tersebut, hukum ini memberi stabilitas. Juga adat datang dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, makanya kita mengatakan bahwa hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat. Seperti semua sistem hukum adat ada beberapa keuntungan atau kelebihan dan juga ada kekurangan. Nanti saya akan menyaksikan lagi antara sistem hukum ini dengan sistem hukum yang lain. Salah satu keuntungan yang paling menonjol adalah hukum tersebut sudah ada untuk sangat lama. Misalnya seperti ini. Indonesia sebagai negara baru misalnya dari 1150 ya, AD. Itu memang itu sudah 70 tahun, sudah cukup lama, tetapi hukum adat yang ada di berbagai suku di Indonesia seperti Jawa, Sunda, semuanya mereka punya sistem sendiri. Mereka sudah untuk sangat lama. Kayak kita sebenarnya beruntung, kita punya negara yang bisa menegakkan, bisa membuat sebuah sistem hukum perdata yang cukup baik, cukup bisa diterima. Tapi beberapa negara tidak bisa melakukan itu, sepertinya Somalia yang saya tadi katakan, atau Ethiopia misalnya. Mereka mungkin tidak punya pemerintah yang bisa menegakkan dan melakukan sistem hukum perdata atau sistem hukum kasus. Kadang mereka tidak punya cukup kekuatan atau mungkin negaranya kurang stabil. Ini ya penting, soalnya semua peradaban perlu sistem hukum, meskipun mungkin sistem hukumnya tidak akan tertulis, tapi perlu ada aturan untuk menjadi peradaban atau enggak, atau tidak ada, ya hanya beberapa orang yang tinggal saling mendekati. Keuntungan
juga bisa berubah dengan seiring waktu. Keunikan tentang hukum adat adalah bahwa ini sebenarnya juga tergantung dengan hukum adatnya, tetapi secara general, hukum adat tergantung dengan kebiasaan masyarakat yang terkait. Ini berarti jika masyarakat tersebut berubah, misalnya apa yang dikatakan benar atau apa yang diterima berubah, sistem hukum adatnya bisa dengan mudah juga berubah untuk mengikutinya. Ini nanti kita akan lihat tidak akan selalu sama dengan misalnya hukum-hukum yang lain seperti hukum perdata atau hukum agama, tapi juga ada yang bisa berubah dengan seiring waktu. Aduh, maaf. Tadi baru makan banyak. Sistem hukum ini juga sangat menyeluruh, yang ya berarti setiap aspek hidup kita biasanya ada aturannya. Mungkin tidak semua, tapi sebagian besar. Ya, tetapi mungkin nanti kita akan bicarakan itu kenapa itu juga tidak terlalu benar, tapi secara general cukup benar. Ini karena hukum tersebut sudah ada untuk sangat lama dan emang digunakan untuk mengatur cara hidup masyarakat, misalnya masyarakat kecil. Jadi hukum tersebut biasanya tidak ada kayak apakah itu misalnya tidak tertulis dalam hukumnya atau tidak diketahui. Jika itu memang sudah terjadi dalam sejarah, harusnya ada. Dan itu salah satu keuntungan hukum adat. Karena itu yang terakhir juga tadi tergantung dengan masyarakat. Ini dan tadi bisa berubah seiring waktu sebenarnya terkoneksi. Karena bisa berubah seiring waktu juga alasannya itu bisa terjadi adalah karena hukum ini tergantung dengan masyarakat, tergantung kepada masyarakatnya. Dan ya ini juga mungkin sesuatu yang kita sering di Indonesia karena kita sebuah negara demokratis. Mungkin kadang-kadang kita tidak sadar, tapi ada banyak negara di mana sistem hukumnya tidak mementingkan kemauan masyarakatnya. Mungkin hanya mementingkan kemauan pembuat hukumnya atau pemimpin negaranya. Dan sebuah hukum adat, karena itu tergantung dengan masyarakatnya sendiri, yang itu masyarakat adalah sumber hukum tersebut, pasti atau hampir pasti akan, mungkin bukan dipersetujui, tapi tidak akan melawan kemauan masyarakat. Dan ini kekurangannya, ini sebenarnya mungkin bukan kekurangan dengan sistem hukumnya sendiri, tapi bisa juga dibilang kekurangan dari sistem hukumnya karena ya kan kita juga nggak terlalu bisa bedain antara sistem hukumnya sendiri dan situasi yang datang dari sistem hukumnya. Ya. Pertama, tidak selalu memiliki otoritas. Ini sebagai contoh saya mau menceritakan tentang tadi kan ada sistem Aksakal dari Kirgistan. Itu sebenarnya baru-baru ini, baru-baru mungkin 2021 2022 mau diterapkan lagi. Sebenarnya mungkin sistem itu sudah ada untuk lama, tapi tidak mempunyai kekuatan legal. Dan ini sebuah kelemahan dalam sistem hukum adat. Misalnya Jawa, semua suku di Indonesia mungkin ada sistem hukum adatnya, mempunyai semua aturan-aturan yang kita sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melanggar. Tapi kan negara tidak mengakuinya. Jadi misalnya kita melanggar, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan masuk penjara, kita tidak akan dikenakan pidana, kita tidak akan harus membayar uang ke orang lain untuk membuatnya benar. Jadi kadang-kadang bisa dibilang meskipun hukumnya ada, jika tidak ditegakkan, kadang-kadang tampaknya tidak ada. Dan juga kedua, tidak selalu ada versi tertulis dengan sumber yang jelas. Ini ya yang saya katakan, memang ada keuntungan bahwa tidak tertulis karena memang sudah sangat tua. Mungkin ada sebelum tulisan dibuat. Tapi ini juga menjadi kelemahan. Karena jika tidak ada satu dokumen tertulis yang menjadi dasar untuk hukum tersebut, kadang-kadang kita tidak akan tahu hukumnya sebenarnya apa. Mungkin satu orang dari masyarakat yang sama, mungkin dua orang bisa mempunyai ide berbeda tentang hukum adat masyarakat mereka sendiri. Mungkin itu berarti mungkin mereka mempunyai masyarakat yang berbeda sebenarnya, tapi ya itu masalahnya. Kadang-kadang tidak tidak baku, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga masalah karena ya kita hampir tidak mungkin bisa menggunakan sistem hukum ini untuk
dunia modern yang sangat kompleks dan sangat banyak hal-hal yang harus ya hukum harus sangat rinci untuk bisa menanggapinya. Dan untuk kekurangan ketiga yang juga sebenarnya terkoneksi dengan bagian kedua, kadang-kadang bisa terlalu kuno dan tidak cocok dengan situasi modern. Ini ya terkait tapi tidak terlalu terkait dengan tadi yang bagian dua. Ini lebih ke emang biasanya hukum tersebut udah sangat tua. Jadi ya misalnya ya apa barang iPhone misalnya, iPhone, handphone, hal-hal tersebut kan sangat baru. Bahkan mungkin mobil mungkin gedungan dengan lebih dari satu lantai mungkin. Itu hal-hal tersebut mungkin lebih baru dari hukum adat yang ada. Mungkin hukum adat sudah berubah untuk menanggapinya, tapi jika tidak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang memang terlalu lambat. Misalnya, juga itu akan paling kelihatan jika masyarakat maju dengan sangat cepat. Hukum adatnya juga sudah tidak cocok, sudah tidak bisa diterapkan lagi. Nah itu, ya ketika itu bisa diubah dengan cukup cepat itu akan menjadi masalah. Civil law, hukum perdata. Oh ini fotonya ini di Napoleonic Code. Itu bahasa Inggris, maafkan. Itu sebuah kode, ya sebuah aturan, sebuah hukum yang bukan ditulis tapi ada di Prancis pada era Napoleon, kita sebut tahun Napoleon. Hukum perdata tergantung ya pada pembuat hukum perdata. Ini sebenarnya sama dengan semuanya, tapi ya di sini paling kelihatan tergantung pada para pembuat hukum, lawmakers. Yang mungkin di kita anggota parlemen, kita yang nggak pakai parlemen itu tidak DPR, MPR bukan parlemen kita bidangnya ya. Hukum tersebut sebenarnya terinspirasi dari hukum Romawi kuno yang salah satu hukum yang bukan pertama tapi mungkin yang paling terkenal yang tertulis. Mereka sangat terkenal untuk organisasi mereka. Berkembang di beberapa kekaisaran Eropa, misalnya Prancis, jadi kan Napoleonic Code, Spanyol, Portugis, dan juga akhirnya diambil untuk digunakan di Jepang, di Rusia. Ini digunakan di sebagian cukup besar dari negara-negara dunia. Sebagian alasannya karena banyak negara yang menjadi bagian dari kekaisaran Eropa tersebut. Dan juga karena memang diakui sebagai salah satu sistem hukum yang paling efektif untuk negara-negara yang besar. Menurut saya, law.berkeley.edu. Dan ini juga sebenarnya sumber saya untuk nanti hukum kasus, tapi sekarang kita akan hukum perdata. Keuntungannya, oh ya, sebenarnya saya mau menjelaskan sesuatu juga. Sebenarnya kayak Bapak tidak perlu mendengarkan ini, tapi kayaknya sebuah analogi yang menarik untuk sistem hukum-hukum ini bisa dikatakan seperti ini. Misalnya ya, tadi kan hukum adat. Hukum adat bisa dimengerti sebagai seseorang yang beli telur di supermarket karena orang tuanya, terus orang tuanya semuanya beli telur di supermarket tersebut. Dan sudah lama, sudah mungkin berapa generasi. Itu hukum adat. Meskipun tidak ada yang tertulis, tidak ada yang mengatakan bahwa harus beli telur, tetapi sudah selalu terjadi, maka itu sebagai hukum.